channel dan jumpa lagi sama aku Nonop. Dan di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang education. Ya, seperti apa materinya? Yuk langsung aja. Teman-teman pernah nggak sih merasa bahwa untuk memahami sesuatu itu kayak perlu waktu yang lama, atau merasa udah belajar berjam-jam tapi kok kayaknya nggak paham-paham gitu ya? Ini nggak cuma berlaku untuk pelajar atau mahasiswa aja sih, ini berlaku untuk semua golongan, entah itu karyawan perusahaan atau bahkan ibu rumah tangga. Pernah nggak sih mengalami kondisi yang seperti ini? Nah, mungkin salah satu alasannya adalah karena kita tidak menemukan gaya belajar yang paling efektif untuk diri kita sendiri. Nah, gaya belajar ini gak cuma dipakai untuk belajar para siswa atau mahasiswa ya, tapi juga mungkin bagi karyawan untuk memahami instruksi dari atasannya, atau bagi seorang ibu rumah tangga mungkin untuk memahami anaknya dan memahami tetangganya dan teman-temannya gitu mungkin ya. Jadi konteksnya ini bisa universal gitu, bisa berlaku di mana aja. Nah, maka dari itu penting banget nih bagi kita untuk bisa mengetahui tentang cara belajar yang paling efektif untuk diri kita sendiri. Ada apa saja cara belajar efektif itu? Ini dia. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau spasial. Biasanya untuk orang-orang yang tipe ini, mereka akan lebih mudah memahami sesuatu, entah itu pelajaran atau instruksi atau informasi melalui pola-pola, gambar-gambar, warna, imajinasi, dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang memiliki gaya belajar tipe ini, maka media-media seperti video, kemudian mind map, poster, gambar, dan beberapa warna-warna itu menjadi hal yang poin yang cukup penting dalam proses belajarnya atau proses memahami sesuatu. Mungkin kalau misalnya untuk pelajar akan lebih bagus kalau misalnya buku catatannya itu penuh dengan gambar-gambar, penuh dengan warna-warna, ya kan? Dan mungkin untuk karyawan mungkin to-do listnya bisa diisi dengan sticky notes yang berwarna-warni gitu ya, kemudian atau misalnya kalau kita megang suatu project itu bisa kita kasih kayak gambar poster project itu dan sebagainya. Atau mungkin ibu rumah tangga yang mungkin dia punya jadwal makanan ya atau food plan setiap harinya, mungkin itu bisa digambar ya. Misalnya hari ini rencananya mau masak sayur apa gitu, ada fotonya kayak gitu. Jadi ada unsur gambar, ada unsur visual, ada unsur ilustrasi dalam proses untuk memahami sesuatu gitu. Gaya belajar efektif selanjutnya adalah auditory. Nah, gaya belajar tipe ini, mereka itu akan lebih efektif untuk menangkap informasi dengan media suara. Jadi kalau misalnya kalian adalah seorang pelajar, maka cocok banget cara belajar kalian itu adalah mendengarkan penjelasan guru di kelas atau di sebuah video, ya. Kemudian juga bisa mendengarkan rekaman. Ya, jadi benar-benar kalian bisa dengerin sambil tiduran mungkin dan sebagainya, atau dengerin podcast yang menjelaskan tentang materi dan materi yang sedang kalian coba cari tahu, pelajaran ataupun bukan pelajaran gitu ya. Jadi metode-metode seperti ini cocok banget untuk kalian yang auditory gitu. Nah, untuk gaya belajar efektif selanjutnya adalah kinestetik. Ya, kinestetik ini adalah merupakan gaya belajar bagi orang-orang yang dia itu akan lebih cepat untuk menerima informasi dengan baik lewat media gerakan atau kegiatan fisik. Biasanya mereka ada yang suka ketika menghafalkan materi atau memahami materi itu bisa sambil bergerak, kayak misalnya sambil olahraga gitu kan ya, atau sambil beres-beres rumah atau sambil joget-joget gitu kan. Jadi harus ada kegiatan fisik yang mereka lakukan sebagai kayak pointing gitu loh, pointing terhadap hal-hal yang perlu mereka hafal atau perlu mereka pahami kayak gitu. Dan kadang cara ini juga cukup efektif ya, karena aku juga kinestetik, agak sedikit kinestetik. Jadi kadang kalau sambil lari atau sambil jogging dan sebagainya, kita memahami sesuatu, kita memikirkan sesuatu atau menghafalkan sesuatu, itu akan lebih efektif dengan cara bergerak gitu. Jadi jangan diem aja gitu ya, tapi kita harus melakukan kegiatan fisik seperti itu.
Gaya belajar efektif selanjutnya adalah linguistik atau verbal. Nah, untuk orang-orang yang tipe ini, mereka itu suka sekali dengan permainan kata, ya. Dan mereka itu juga biasanya lebih suka untuk menyerap informasi dari buku bacaan yang mereka baca. Dan bukunya itu pun itu juga biasanya minim dengan ilustrasi, karena mereka hanya berfokus pada permainan kata yang digunakan oleh penulisnya. Mereka juga sangat hati-hati dengan yang namanya diksi, ya. Jadi mereka tuh kalau memilih kata itu mereka benar-benar memperhatikan, mereka benar-benar memahami makna dari setiap kata yang disampaikan gitu. Jadi untuk bagi kalian yang merasa tipe verbal atau linguistik, perbanyaklah mungkin membaca buku, karena hal itu akan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang tipenya adalah verbal atau linguistik. Gaya belajar efektif selanjutnya adalah logikal. Nah, dalam gaya belajar ini itu ditandai biasanya orang-orangnya tuh pinter banget untuk melihat pola, ya, kemudian melihat keterkaitan detail antara satu hal dengan yang lain. Dia kalau berpikir itu rasional, kita kalau dengerin penjelasannya dia tuh oh ya logis kayak gitu. Dia juga suka dengan hal yang bernama problem solving kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang tipe ini, ya, itu adalah orang-orang yang kalau belajar dia butuh yang namanya bentuk logis yang bisa dia terima. Nah, contohnya nih orang-orang tipe ini tuh kalau misalnya dia belajar bahasa Inggris misalnya, dia akan memulai dari memahami, ya, atau melogika rumus-rumus grammarnya dulu gitu. Jadi bukan dengan membiasakan bacaan, ya, tapi dia mencoba dengan melihat rumus-rumus grammar tuh kayak gimana. Kalau dia belajar bahasa Inggris dia akan mulai dari situ gitu. Jadi tipe-tipe logikal seperti ini, ya, itu orang-orang yang banyak yang menyebutnya dengan istilah otak kiri gitu ya. Jadi mereka lebih suka sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan bisa dipikir dengan cara yang logis. Mereka lebih suka dengan cara yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian merupakan orang yang berjenis ini cara belajarnya, maka pastikan untuk memahami sesuatu kalian coba untuk mencari detail yang paling bisa kalian pikirkan itu berhubungan dengan yang lain kayak gitu. Gaya belajar efektif yang terakhir adalah gaya belajar sosial. Nah, untuk orang-orang seperti ini yang memiliki tipe seperti ini, mereka akan lebih mudah memahami informasi, ya, atau pelajaran dengan cara berdiskusi, berkonsultasi, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Yang intinya dia tidak melakukan pekerjaannya itu sendiri. Dia tidak memahami sesuatu secara sendirian, entah bagaimanapun caranya, entah mau dia baca buku, mau dia lihat video, mau dia lihat mau dia gambar-gambar gitu. Tapi intinya harus dilakukan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Gaya belajar itu sebenarnya ada banyak sih, cuman ke-6 poin yang aku sampaikan di video ini itu adalah yang paling basic, yang paling dimana-mana tuh ada gitu loh. Di artikel manapun itu kayak memuat ke-6 poin ini atau ke-6 gaya ini gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apakah bisa dalam satu orang itu dia memiliki banyak gaya belajar efektif, jawabannya bisa. Ya, misalnya dia bisa secara bersamaan. Dia adalah orang yang cara belajar efektifnya itu visual, kinestetik, itu bisa. Atau auditory, sosial, bisa gitu. Jadi bisa double-double, bisa gabungan gitu. Ya, jadi semua orang itu bisa beda-beda. Yang penting dari semua cara ini kalian pastikan bahwa kalian menemukan cara belajar yang paling efektif untuk diri kalian sendiri. Jadi dari kesemuanya ke-6 yang aku sebutkan dalam video ini, itu mungkin aja kita bisa ngelakuin semuanya. Tetapi versi mana yang membuat kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita, itulah cara belajar kita yang paling efektif. Jadi kalau ngelakuin aja mungkin kita bisa ya, tapi di antara ke-6 cara atau gaya ini mana nih yang paling bisa membuat kita tuh mengeluarkan sisi terbaik kita. Nah, itu baru yang paling efektif. Nah, itu dia tadi materi tentang tips cara belajar efektif ya. Ada 6 poin ya yang tadi aku sampaikan. Yaitu adalah pertama ada visual, kemudian yang kedua ada auditory, kemudian yang ketiga ada verbal atau linguistik, kemudian ada kinestetik, logikal, dan juga sosial ya. Jadi ke-6 poin ini adalah cara belajar efektif yang biasanya paling umum terjadi di mana-mana. Nah, buat kalian setelah nonton video ini,
akan sangat bermanfaat kalau misalnya kalian tidak lanjuti dengan mencoba mencari cara belajar apa nih yang paling efektif buat kalian, karena hal itu bisa bermanfaat banget, nggak cuma untuk pelajar ataupun mahasiswa, ini juga bisa bermanfaat untuk kalian pekerja kantoran atau juga ibu rumah tangga dan golongan orang yang lainnya gitu loh, dari kalangan manapun. Ini akan sangat bermanfaat karena akan mempermudah kita untuk memahami informasi yang kita terima. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini kalau misalnya kalian merasa konten dari video ini bermanfaat untuk orang yang kalian kenal. Terima kasih banyak. See you on the next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.